Pembangunan Simpang Susun Semanggi, Jakarta Selatan kini mencapai 32%. Proyek tersebut kini sudah memasuki tahap pemasangan pier atau tiang pancang dan pemasangan box girder. Dari informasi yang diperoleh Berita Jakarta TV, Senin 24 Oktober 2016, Simpang Susun Semanggi memiliki 17 pier, 2 diantaranya sedang dalam penyelesaian. Simpang Susun Semanggi ini memiliki panjang 1.622 meter yang terbagi menjadi 2 ram, yakni ram 1 sepanjang 796 meter dan ram 2 sepanjang 826 meter. Pembangunan Simpang Susun Semanggi pengerjaannya sudah dimulai sejak April 2016 lalu dan ditargetkan rampung 17 Agustus 2017. Diharapkan dengan pembangunan Simpang Susun Semanggi ini dapat mengurangi beban lalu lintas dan kemacetan akibat pertemuan arus lalu lintas di sekitar kawasan Semanggi. Simpang Susun Semanggi ini progresnya sudah 31-32%. Yang paling penting itu struktur bawah, fondasi rabot pile cap, fondasinya sudah terlaksana 17 titik. Piernya itu tinggal tersisa 2 lagi. 15 sudah, 2 lagi yang pier yang 2 pier P yang di Sudirman. Sekarang posisi kita seperti tidak di lapangan ini, kita udah mulai menaikkan segmental box girdernya dengan sistem touring standby cepat. Targetnya ya kita tetap seperti semula, kami minta ke Wika dan Ibu-nya dan lain-lain untuk diharapkan 17 Agustus 2017 ini kita berharap sudah bisa dioperasikan. Nah, ini flyover ini unik ya. Biasa kita hanya membuat flyover itu dengan hanya 2 dimensi lebar dan panjang atau melintang sama longitudinal. Nah ini karena ini posisinya melengkung, ini ada dimensi tinggi, ya ketinggian XYZ. Nah itu ini benar-benar harus hitungannya sangat detail, baik di analisis di kantor maupun pada saat pelaksanaan nanti. Ya, dampaknya nanti yang jelas, ya sekarang ini kan Semanggi ini kan tempat perpotongan arus, atau istilah kami itu ada istilah lalu lintas kan weaving konflik, ya, pertemuan antara arus yang saling menjalin. Nah, dengan ada itulah yang menyebabkan kalau volume tinggi terjadi perlambatan, delay hingga macet. Nah, dengan ada 2 rem ini, semua alur lalu lintas itu punya jalur masing-masing, tidak ada lagi saling berbenturan. Sementara itu, pembangunan Simpang Susun Semanggi disesuaikan dengan harapan Pemprov DKI Jakarta dan bisa selesai tepat waktu. Perbedaan Simpang Susun Semanggi dengan bangunan yang lain terletak pada proses pencetakan box girder variabel. Sesuai dengan apa yang menjadi harapan daripada pemberi kerja dalam hal ini adalah Pemprov DKI, jembatan ini bisa terselesaikan tepat waktu. Kemudian yang paling utama adalah menghasilkan hasil produk yang terbaik. Tapi ada satu hal yang paling unik adalah molding, Pak. Molding untuk cetakan box girder yang variabel. Nah itulah yang saat ini sudah kita setting di pabrik kita untuk memastikan bahwa semua produk ini dapat terinstall dengan sangat presisi. Dari Jakarta Selatan, Adi Alfian memberitakan. Pemirsa, groundbreaking pembangunan jembatan Semanggi sebagai upaya mengurangi kemacetan lalu lintas hari ini diresmikan pemerintah Provinsi DKI Jakarta. Informasi selengkapnya kita telah terhubung dengan rekan Aftian Siswoyo. Aftian, bagaimanakah jalannya pelaksanaan groundbreaking pembangunan jembatan Semanggi pagi ini dan berapa lama proyek ini akan berlangsung? Ya, Ade, saat ini masih berlangsung proses groundbreaking ataupun acara groundbreaking yang langsung dihadiri oleh Gubernur DKI Jakarta Basuki Cahayapurnama. Dan dalam acara ini juga tampak hadir Pangdam Jaya Majen TNI Teddy Laksamana dan juga Wakapolda Metro Jaya Brigjen Pol Nandang Jumantara. Dan pada proses groundbreaking ini ada beberapa rekayasa lalu lintas yang dilakukan di sepanjang jalur Semanggi ini, yaitu di ruas jalan HI menuju Cawang akan dialihkan ke jalur lambat dari jalur cepat, kemudian juga
jalur dari Jenderal Sudirman ditutup menuju arah Gatot Subroto. Dan proses pembangunan jembatan Semanggi ini atau Semanggi Interchange ini rencananya akan dibangun selama 17 bulan atau kurang lebih selama 1,5 tahun ke depan. Sehingga diharapkan kepada masyarakat atau pengguna jalan Semanggi ini untuk bersabar, karena mungkin ke depan selama proses pembangunan jembatan ini berlangsung akan sedikit ada terjadi kendala-kendala ataupun kemacetan-kemacetan lalu lintas di sepanjang jalur Jenderal Sudirman menuju ke arah Gatot Subroto ataupun arah dari Hotel Indonesia menuju ke arah Cawang. Namun setelah jembatan layang Semanggi ini nantinya selesai, diharapkan mampu mengurai kemacetan yang sering sekali terjadi di wilayah Semanggi. Dan dengan dibangunnya jembatan Semanggi ini akan ada ruas jalan baru, yaitu ruas jalan dari Grogol menuju ke Bayoran, kemudian juga ada ruas jalan baru dari dari Pancoran Polda menuju Monas. Sehingga hal ini akan mempermudah atau memberi alternatif yang cukup banyak bagi para pengguna jalan untuk melintasi wilayah Semanggi tanpa harus terjebak kemacetan. Dan biaya yang dikeluarkan untuk membangun jembatan layang ini kurang lebih senilai 340 miliar rupiah. Ade. Baik, terima kasih atas laporan Anda. Aftian Siswoyo melaporkan langsung dari kawasan Semanggi, Jakarta. Dinas Bina Marga DKI Jakarta mulai mempersiapkan peletakan batu pertama atau groundbreaking pembangunan 2 flyover di Semanggi, Jakarta Selatan. Rencananya groundbreaking Jalan Layang Semanggi itu akan diresmikan oleh Gubernur DKI Jakarta Basuki Cahayapurnama hari ini. Untuk mengetahui sejauh mana persiapannya, kita bergabung bersama reporter Berita 1 Sadrina Evanalia dan kamerawan Gerald serta Rizky Andrianto, pilot drone kami. Sadrina, saya lihat di belakang Anda ada sejumlah petugas, bahkan alat-alat berat yang sudah ada di sana. Bagaimana persiapan jelang groundbreaking pagi ini? Rike, memang rencananya Gubernur DKI Jakarta Basuki Cahayapurnama akan melakukan groundbreaking pembangunan 2 jalan layang Semanggi pada pukul 10 pagi ini. Sejumlah persiapan seperti yang bisa dilihat Rike di belakang saya ini sudah dilakukan persiapan oleh pihak-pihak terkait seperti PT Wika di sini sudah mendirikan tenda dan juga ada alat berat di sini untuk disediakan nantinya setelah acara groundbreaking ini. Pihak-pihak terkait ataupun para pekerja akan langsung bekerja melakukan pembangunan jalan layang Semanggi. Pembangunan jalan layang ini dilakukan memang oleh pengembang dari asal Jepang dan juga pengembang BUMN atau Badan Usaha Milik Negara, karena nantinya pengembang Jepang ini akan mendirikan bangunan dan juga meningkatkan koefisiensi lahan bangunan. Sehingga Pemprov DKI Jakarta meminta agar fasilitas dilengkapi dengan 2 jalan layang. Nantinya dengan adanya 2 jalan layang Semanggi ini akan mengurangi banyak kemacetan yang di daerah ini, dan nantinya kendaraan dari arah Cawang yang akan menuju ke Bundaran Hotel Indonesia ini tidak perlu lagi untuk masuk ataupun melalui ke lingkar Semanggi, namun hanya melalui jalan layang Semanggi ini. Begitu juga dari arah Slipi yang akan mengarah ke Blok M ini tentunya juga tidak perlu untuk memasuki lingkar Semanggi, namun hanya untuk melalui jalan layang ini. Dan pembangunan jalan layang Semanggi ini direncanakan akan selesai pada Juli atau Agustus 2017 mendatang agar dapat digunakan saat Asian Games 2018 dan atau bisa dikatakan bahwa pembangunan ini akan memakan waktu selama 18 bulan. Rike. Ya, groundbreaking ini tampaknya perlu diwaspadai oleh warga Jakarta pagi ini. Bagaimana kemudian pengalihan arus lalu lintas selama proses groundbreaking, Sadrina? Memang akan ada pengalihan arus lalu lintas terkait dengan groundbreaking 2 jembatan layang Semanggi. Namun pagi ini kami memantau bahwa karena nantinya groundbreaking ini baru akan dilakukan pada 10 pagi nanti, untuk pagi ini belum ada pengalihan arus lalu lintas. Nantinya jika ada groundbreaking, ini akan dialihkan arus lalu lintas dari arah Bundaran Hotel Indonesia yang menuju ke Cawang. Ini akan dialihkan ke jalur lambat. Sementara jalur cepat ini akan disterilkan dan akan digunakan sebagai tempat untuk menaruh alat-alat berat dan juga material. Pengalihan arus lalu lintas ini bukan hanya dilakukan saat groundbreaking ini saja, Rike, tapi juga akan dilakukan selama 540 hari ke depan selama pembangunan dari jembatan layang Semanggi ini. Dan
tentunya proses dari pengalihan arus lalu lintas ini untuk memperlancar proses dari pembangunan jalan layang. Sementara untuk pengalihan arus lalu lintas dari arah Blok M ke arah Bundaran Hotel Indonesia ini masih tetap dibuka di arah jalur cepat ya, masih tetap dibuka. Dan tentunya kita berharap Rike, dengan adanya pembangunan jalan layang ini tentunya untuk mengatasi ataupun mengurangi kemacetan di ibu kota. Rike. Ya, mengurangi kemacetan ibu kota, tapi sebelumnya selama 540 hari seperti yang Anda katakan tadi, warga Jakarta bersiap-siap menghadapi macet lagi karena beberapa arus lalu lintas akan dialihkan untuk membangun 2 jalan layang di Semanggi. Sadrina, terima kasih atas informasi Anda dari Semanggi. Ya, pemirsa, Sadrina Avanalia, kamerawan Gerald dan pilot drone kami Rizky Andriansyah langsung dari kawasan Semanggi, Jakarta.